Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Miranda. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena bahasa gaul di Indonesia. Langsung saja mengenai apa itu bahasa. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Karena kita adalah warga negara Indonesia, tentunya bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, yang melatar belakangi adanya bahasa gaul adalah akhir-akhir ini bahasa Indonesia banyak mengalami penambahan begitu banyak kosakata. Penambahan kosakata tersebut antara lain datang dari bahasa gaul yang diikuti oleh kalangan remaja, anak-anak remaja saat ini ya. Banyak pihak yang merasa prihatin dan menganggap kosakata baru tersebut merusak bahasa Indonesia yang baku. Namun, kehadiran bahasa gaul ini tentu saja sulit dielakkan, mengingat teknologi informasi yang sudah sangat terbuka sekarang. Entah siapa yang menciptakan dan mempopulerkan, tiba-tiba saja kita sering diperdengarkan kosakata-kosakata yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Lalu apa sih bahasa gaul itu sendiri? Nah, bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa ini awalnya merupakan bahasa sandi yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Namun seiring dengan perkembangannya, bahasa gaul saat ini bukan lagi merupakan bahasa sandi, melainkan menjadi bahasa sehari-hari yang populer di kalangan remaja. Masa remaja memiliki karakteristik antara lain petualangan, pengelompokan, dan kenakalan. Nah, ciri ini tercermin juga dalam bahasa mereka. Keinginan mereka untuk membuat kelompok eksklusif menyebabkan mereka menciptakan bahasa rahasia. Penyebab penggunaan bahasa gaul itu sendiri ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu menyebabkan karena menjamurnya di internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul, misalnya di media Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Kedua, penyebabnya adalah karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya maupun keluarga. Lalu yang ketiga, penyebabnya adalah peran media elektronik yang menggunakan istilah gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Semisal ada adegan percakapan di televisi, bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tetapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Yang keempat, penyebabnya adalah media cetak, yang kita tahu seperti dalam majalah, surat kabar, koran, cerpen, atau novel yang pada umumnya menggunakan bahasa gaul. Lalu yang kelima yaitu penyebabnya yang tidak bisa kita hindari mengenai dampak perkembangan zaman, di mana segala hal yang ada di media sosial selalu di lingkungan kita harus selalu ter-up to date. Bisa dilihat dari cara bertutur kata atau dalam pemakaian bahasa. Dewasa ini munculnya bahasa gaul sangat fenomenal, terutama terlihat pada kalangan masyarakat remaja. Mereka ingin diakui sebagai remaja zaman sekarang yang gaul, funky, dan keren. Tentunya media sosial sebagai penyebar bahasa gaul itu sendiri. Maraknya penggunaan bahasa gaul di media sosial pada kalangan remaja sangat memprihatinkan ya, dikarenakan sebagai generasi penerus bangsa seharusnya para remaja lebih memilih menggunakan bahasa gaul, tetapi harusnya mempertahankan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Hal ini diharapkan generasi penerus bangsa dapat memajukan bangsa Indonesia. Yang harus dilakukan ialah dengan menanamkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia dalam dirinya. Nah, media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain.
Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Nah, yang dimaksud konformitas adalah meleburkan diri pada lingkungan agar mendapatkan pengakuan. Yang harus diajarkan pada anak adalah soal penempatan dalam arti kapan dan kepada siapa bahasa tersebut digunakan. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa media ini sangat berpengaruh besar ya terhadap penyebaran bahasa gaul. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa gaul yang sering kita dengar dari anak-anak remaja atau kalangan remaja Indonesia seperti kata baper, komuk, takis, bucin ya. Seringkali bucin ini merupakan singkatan dari kata budak cinta, biasanya ditujukan kepada mereka yang berlebihan dalam mencintai seseorang. Lalu ada caper, mabar, nobar, mantul, dan lain sebagainya ya. Nah, adapun upaya untuk menghindari maraknya bahasa gaul melalui media sosial, kita dapat melakukan yang pertama yaitu menanamkan semangat persatuan dan kesatuan ke dalam diri kalangan remaja untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan menanamkan kesadaran untuk lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional daripada bahasa gaul. Yang ketiga yaitu butuh terdapatnya aksi nyata terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Aksi nyata di sini merupakan peran para orang tua, guru, dan pemerintah yang sangat diharapkan untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan kalangan remaja terhadap bahasa Indonesia. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini maupun masa depan dapat meningkat. Nah, adapun kesimpulan mengenai presentasi dari fenomena bahasa gaul di kalangan remaja ini yaitu keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak dapat mencegahnya apalagi di kalangan anak-anak dan remaja karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran saya, yang pertama hendaknya lebih mengandalkan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja mengenai baiknya menggunakan bahasa Indonesia ya. Yang kedua yaitu mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Kita sebagai orang yang biasanya mendampingi anak-anak remaja atau orang yang lebih dewasa saat ini sebaiknya lebih mencerminkan atau menggunakan bahasa Indonesia supaya bisa ditiru oleh kalangan anak-anak remaja saat ini. Nah, berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi fenomena bahasa Indonesia di kalangan remaja. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.